Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal SNBT, soal UTBK 2024, seleksi nasional berdasarkan tes atau ujian tulis berbasis komputer. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Dengan topik penalaran kuantitatif berdasarkan permen Kemendikbud Ristek nomor 48 tahun 2022 tentang PMB dan PTN. Update soal esai isian singkat. Soal part 2 atau bahagian kedua. Nomor 1. Sebuah sepeda motor dengan roda berdiameter 94 cm berputar 100 kali untuk menempuh jarak tertentu. Jika diketahui sepeda lain dengan roda berdiameter 30 cm harus menempuh jarak yang sama, berapa putaran yang diperlukan roda sepeda tersebut untuk menempuh jalan yang sama ya? A. 190 putaran, B. 187 putaran, C. 180 putaran, D. 176 putaran, dan E. 168 putaran. Kita jawab. Jarak yang diukur oleh sebuah lingkaran adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu sama dengan Pi kali D, mana D adalah diameter. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 100 kali putaran, artinya jarak sama dengan 100 kali Pi dikali 54. Jadi Pi kali 54 itu merupakan satu kali keliling lingkaran ditempuhnya. Keliling lingkaran sebanyak satu kali. Nah di sini berputar sebanyak 100 kali, berarti 100 kali Pi kali 54. Kemudian jarak yang ditempuh oleh diameter 30 cm adalah berapa kali. Jadi ini berapa kali kan belum diketahui ya. Berapa kali putaran dikali Pi dikali 30. Dapat ditulis sebagai seperti ini modelnya. Jarak sama dengan X dikali Pi dikali 30. Karena jarak yang sama ditempuh ya, maka X kali Pi kali 30 itu sama dengan 100 kali X kali Pi kali 54. Karena di sini ada faktor yang sama ya, yaitu Pi, maka kita bisa coret ya. Atau akhirnya menjadi bisa ditulis 30 kali X sama dengan 54 kali 100. Nah, jadi 54 kali 100 ya. Atau bisa ditulis menjadi X sama dengan 5400 per 30 atau sama dengan 180 putaran. Berarti bahagian yang benar itu adalah C, 180 putaran. Kemudian nomor yang kedua. Pada suatu ujian siswa A tidak dapat menjawab 8 pertanyaan. Jika siswa tersebut mendapat nilai 68%, maka berapakah jumlah soal seluruhnya? A. 15 soal, B. 17, C. 20, D. 23 soal, E. 25 soal. Kita jawab. Misal, N adalah jumlah soal seluruhnya. Maka 68% itu sama dengan 68 per 100. Nah, berarti kalau 100% itu artinya 100 per 100. Ya, ini dulu sebagai dasar. Selanjutnya, 68% itu sama dengan N dikurang 8 per N kali 100%. Berarti artinya apa? Jadi jumlahnya soal dikurang 8 karena ada 8 yang tidak bisa jawab per jumlah soal seluruhnya. Berarti kali 100%. Jadi hasilnya adalah 68% sama dengan N kurang 8 per N kali 100%. Dan untuk mencari suatu persentase itu berarti misalnya jumlah yang sakit. Ya misalnya ada jumlah yang ada 10 orang, ada yang sakit. Berarti jumlah yang sakit per jumlah orang seluruhnya kali 100%. Ya, begitu modelnya. Jadi ini jumlah soal yang dia jawab, berarti jumlah soal dikurangi 8 karena ada tidak menjawab 8 pertanyaan, berarti N kurang 8 per jumlah soal seluruhnya. Nah, kita lihat ini yang di atas 68% dengan 100%. Nah, kita buat modelnya 68% itu sama dengan 68 per 100 sama dengan N dikurang 8 kali N per N kali 100 per 100. Nah, dari sini bisa kita coret ya, pembetalan. Kita coret, itu adalah bagian bawah. Bawah dengan bawah. Sehingga membentuk persamaan menjadi 68 sama dengan N kurang 8 per N kali 100. Atau menjadi 68 N sama dengan N dikurang 8 kali 100. Atau menjadi 68 kurang 100 N dikurang 800. Sehingga bisa kita bundle seperti ini pindah ke sebelah, 68-nya pindah ke sini menjadi 800. Karena di sini tadi negatif. Berarti pindah ke sebelah menjadi positif. Ini 68 positif. Pindah ke sebelahnya menjadi negatif. Sehingga 800 itu sama dengan 100 dikurang 100N dikurang 68N.
atau menjadi 800 sama dengan 32N. Sehingga N itu sama dengan 800 per 32 atau sama dengan 25. Maka jumlah soal yang ada adalah 25 soal. Kemudian yang ketiga, jumlah tanaman pohon mangrove yang ditanam seorang bertambah 2 kali pohon yang hidup di setiap bulannya. Jumlah pohon mangrove yang ditanam di bulan pertama adalah 60 pohon. Setiap bulan terdapat 20 pohon mati. Banyak pohon yang ditanam dan hidup selama 4 bulan adalah titik-titik pohon. A 900, B 870, C 850, D 820, dan E 800. Kita jawab. Jumlah pohon adalah 60 awalnya. Kemudian berkembang setiap bulannya 2 kali pohon yang hidup setiap bulannya. Kemudian jika N adalah jumlah bulan, maka jumlah pohon yang mati adalah 20N. Ya. Karena N sama dengan 4, sehingga jumlah pohon yang mati adalah 4. Berusaha selama 4 bulan itu adalah 4 kali 20 sama dengan 80. Jadi bukan 20 saja mati, tapi 80. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, jumlah pohon semuanya itu adalah berdasarkan rumus kejumlahan untuk deret geometri atau barisan geometri. Jadi A adalah awal, kemudian R itu adalah rasio, di mana rasio diambil dari sini. Setiap bulannya 2 kali pohon yang hidup. Berarti kalau 60, berarti pohon semuanya adalah 120 ya. 120 berarti 60 per 120 per 20 itu berarti 2 ya. Maka R-nya itu sama dengan 2. Jadi rumusnya ini Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Di mana R-nya itu lebih besar 0 ya. Jadi kalau R-nya lebih besar 0, maka rumus seperti ini kita pakai. Jadi kalau N-nya 4, berarti jumlah pohon selama 4 bulan adalah S4 sama dengan 60, awalnya adalah 60 pohon, kemudian rasionya adalah 2, karena N-nya itu adalah 4 bulan, berarti pangkat 4 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1, di mana R lebih besar 0. Sehingga jumlah pohon setelah 4 bulan adalah 60 kurang 15 per 1. Jadi 60 kali 2 pangkat 3 itu adalah berapa ya? 60 di 20 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 adalah 16 ya, sorry. 16 dikurang 1 adalah 15. Kemudian 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian kenapa dikurang 80? Karena jumlah pohon yang mati adalah 80 ya, bukan cuma 20. Sehingga 60 kali 15 per 1 hasilnya adalah 900 dikurang 80 sama dengan 820. Jadi hasilnya adalah D 820. Jadi di sini kata setiap bulannya terdapat 20 pohon mati, berarti bukan hanya 1 bulan terdapat 20 pohon mati, jadi dia selama sebanyak 4 bulan, berarti yang mati adalah 80. Jadi dari 900 dikurang 80 sama dengan 820. Jadi koreksinya ini, koreksi jawabannya itu ada kesalahan dan pilihannya juga ada kesalahan ya. Di di itu buku paten ya. Buku paten TPS 2024 ya. Jadi soalnya saya ambil dari situ. Kemudian jawabannya ada kesalahan sedikit di situ karena di situ dikatakan soalnya itu ada pohon yang mati setiap bulannya. Itu 20 pohon, bukan hanya 20 pohon mati ya. Bedakan. Selanjutnya nomor yang keempat. Diketahui sebuah mesin A memproduksi barang-barang dengan kecepatan 150 barang setiap 30 detik. Kemudian mesin B memproduksi barang kecepatan 240 barang setiap 40 detik. Jika kedua mesin digunakan sama-sama, maka waktu yang digunakan untuk memproduksi 495 barang adalah berapa detik? A 35, B 45, C 50, D 60, dan E 65. Kita jawab. Mesin A memproduksi barang sebanyak, jadi 150 barang setiap 30 detik, berarti setiap detik itu adalah 5 barang. Atau untuk memproduksi satu barang dibutuhkan waktu 1/5 detik. Ya. Begitu juga untuk mesin B, memproduksi barang sebanyak 240 per 40 sama dengan 6. Jadi untuk memproduksi satu barang dibutuhkan 1/6 detik. Nah, karena bersamaan produksi, maka jika kedua mesin itu dioperasikan dalam 1 detik akan memproduksi barang sebanyak, yang pertama dalam 1 detik itu memproduksi 5 barang, dan yang kedua mesin B itu dalam 1 detik memproduksi 6 barang, sehingga yang banyaknya barang yang terproduksi dalam 1 detik itu adalah 5 tambah 6 sama dengan 11 barang. Jadi untuk mencari berapa waktunya tinggal
Ini memproduksi 495 barang membutuhkan waktu. Jadi bagi saja 495 bagi 11 itu sama dengan 45 detik. Jadi jika kedua mesin A dan B dioperasikan dalam waktu yang bersamaan akan memproduksi barang 495 buah dibutuhkan waktu 45 detik. Berarti jawaban yang benar adalah D, 45 detik. Selanjutnya nomor yang ke 5. Jika semua tempat duduk dalam satu bus penuh dan ada 6 orang berdiri. Suka dengan videonya? Like dong. Pada pemberhentian berikutnya ada 13 penumpang turun. Nah, berarti 13 penumpang turun semua ini. Dan ada 3 orang yang naik. Berapa tempat duduk yang masih kosong jika semua penumpang sudah duduk? Ada di soal ini. Kita lihat ada A1, B2, C3, B, D4, dan E-nya 5. Nah, kita jawab. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita misalkan dulu kapasitas bus itu adalah X ya. Ada 13 turun berarti kapasitas busnya itu menjadi X-nya sama dengan 13 dikurang 6 sama dengan 7. Jadi 13 orang yang turun itu diasumsikan bahwa 6 orang itu berdiri ya. Maka 13 dikurang 6 adalah 7. Jadi ada 7 yang duduk dan 6 yang berdiri. Jadi saat pemberhentian berikutnya ada yang naik 3 orang. Artinya apa? Sehingga tempat kosong adalah 7 dikurang 3 karena pasti ada orang ada 3 orang naik. Jadi pada saat pemberhentian pertama itu turun 13 artinya kosong di situ. Jadi tempat kosongnya itu berarti ada 7 ya karena yang berdiri ada 6. Jadi 7 kurang 3 itu sama dengan 4. Sehingga tempat yang kosong ada 4 buah. Maka jawaban yang benar adalah D, 4 buah. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jadi orang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang cerdas yang mencerdaskan orang lain, dan jadilah orang sukses yang mensukseskan orang lain. Nonem Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.